Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Tata Steel tadi malam libur kawan, tak ada partai yang digelar hari jeda pertama. Nanti 4 game berikutnya juga ada hari jeda kedua kawan. Oleh karena itu pagi ini saya akan sedikit melanjutkan untuk mengulas satu partai di turnamen mingguan Title Tuesday kawan, dimana kemarin malam sudah saya ulas permainan Dani Dupop yang memenangkan sesi pertama dan sesi keduanya dimenangkan oleh Grandmaster Hikaru Nakamura. Dan ini merupakan kemenangan Hikaru Nakamura di turnamen mingguan ini untuk pertama kalinya di tahun 2023 kawan. Ya, masih panjang tahun 2023, masih banyak kesempatan bagi para Grandmaster untuk memenangkan turnamen mingguan ini. Dan ini menjadi kemenangan kedua bagi Dani Dupop di Januari ini. Oke, untuk sesi kedua ini kawan, seperti yang saya bilang kemarin, saya akan mencoba melihat permainannya Iren Karisma Sukandar yang juga ikut bermain kawan di turnamen mingguan ini, khususnya di sesi kedua. Di sesi pertama saya lihat tidak ada nama Iren, hanya ada nama Chelsea Monica Sihite kawan. Dan posisi Iren di sesi kedua ini berakhir di posisi ke-52 kawan. Dari 11 game yang dimainkan, Iren ini mendapatkan 7 kali kemenangan dan 4 kali kalah kawan. Kekalahan pertama diderita dari Dimitri Andreikin, dan bisa kalian lihat sendiri kekalahan berikutnya di babak keempat oleh kandidat Master kawan. Kemudian International Masters juga mengalahkan Iren Karisma Sukandar. Kemudian di babak ketujuh juga dikalahkan oleh International Master. Untuk game dari Iren ini saya coba tidak mengulas saat menghadapi Dimitri Andreikin. Sepertinya juga tidak seimbang kawan melawan Super Grandmaster dengan elo 2729. Kita akan coba lihat permainan yang cukup seimbang dari Women Grandmaster asal Slovakia atau Serbia ini kawan, yaitu Teodora Inzak, mempunyai titel Women Grandmaster di game terakhirnya di babak ke-11 kawan. Dan langsung kita ke papan permainan, coba kita analisis permainannya Iren Karisma Sukandar di babak 11 ini menghadapi Women Grandmaster asal Serbia. Di game ke-11-nya atau game terakhirnya, Iren ini pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Theodora, dan di sini gajah F4 bermain dengan London System. Seperti biasa, permainan petak pusat pion D5 pilihan utama kawan. Kalau kalian ingin memilih variasi nomor 2 dengan pion G6 berencana Viagento atau pion E6 juga tetap mengeluarkan gajah di diagonal ini untuk menantang pertukaran gajah gelap nanti. Langsung counter attack petak pusat dengan pion C5 bisa kalian pilih. Theodora memilih variasi nomor 2 dengan pion G6 berencana Viagento, dan pilihan utama bagi putih biasanya melanjutkan pengembangan kuda raja terlebih dahulu kawan ke peta F3, nomor 2 kuda menteri ke peta J3. Iren memilih kuda menterinya terlebih dahulu ke J3. Barulah sekarang pion D5, dan di sini pion E3, gajah G7, selanjutnya pion H4. Yang paling populer adalah bermain dengan kuda F3 kawan. Nomor 2 memang pion H4, tapi tidak terlalu banyak daripada pengembangan kuda F3 terlebih dahulu. Pion H4 lanjut Iren cukup agresif kawan, dan di sini pion H5 menghentikan laju pion agar tidak didorong lagi. Masih mempunyai kesempatan rokade pendek di langkah berikutnya, kuda F3, dan di sini rokade oleh Theodora. Iren melanjutkan dengan langkah menteri D2, mungkin opsi rokade panjang. Kita lihat seperti apakah rencana Iren. Langsung di counter dengan pion C5 untuk membuka lajur C kawan. Rokade panjang oleh Iren, kuda C6 terlebih dahulu, dan di sini Iren melanjutkan pion D pukul pion C5 untuk membuka lajur D bagi menterinya, pressure pion pusat D5. Di sini menteri ke peta A5 untuk rebut kembali pion C5 kawan. Raja bergeser ke B1 dan menteri ambil pion C5. Iren melanjutkan langkah kuda ke E5. Coba menantang pertukaran atau pressure peta F7, pressure pion G6 jika ada kesempatan melakukan pengorbanan. Tapi langkah kuda ini terlihat tadi tidak disukai oleh engine. Parameternya terlihat turun kawan saat kuda melangkah ke peta E5. Kalau Stockfish menyukai langkah kuda ini ke peta A4 kawan, ancam menteri, mungkin hitam akan mencoba menantang pertukaran di peta B4 ataupun bergeser ke peta A5 kawan. Itu jawaban terbaik dari Stockfish. Memilih kuda ke pusat ke E5, dan di sini saatnya kuda ini beraksi menantang pertukaran dengan tempo ancam menteri kawan di sini. Tapi dijawab dengan langkah gajah F5.
Iren melangkah kuda A4, menteri mundur ke petak D6, berada di satu diagonal. Coba pressure kuda ini kawan. Dan ini dimanfaatkan oleh Iren melakukan pengorbanan kuda discover kawan. Tapi langkah ini adalah langkah blunder. Tapi sayangnya lawannya tidak tahu cara untuk mengantisipasi. Di sini Iren di langkah ke-13 bermain lumayan cepat kawan. Selisih waktunya sekitar 40 detikan. Iren masih punya 2 menit sedangkan lawannya sudah tersisa 1 menit 11 detikan. Di sini hitam memilih langkah menteri ke petak D7 melewatkan langkah kemenangan dengan menteri ini bergerak ke petak B4 kawan untuk menghindari discover, juga menantang pertukaran menteri, ancam kuda juga. Jadi ada 2 kuda yang dalam ancaman. Inilah langkah terbaik kawan. Seumpama pertukaran menteri ini diterima, ya simpel diambil balik dengan kuda. Kuda siap memberikan dukungan bagi gajah untuk memberikan skak dan mendapatkan benteng nanti. Seumpama di sini kawan diblokade oleh gajah, ya simpel disikat saja gajah ini dengan kuda. Tetap kuda ini dalam ancaman berikutnya. Putih akan tetap kehilangan 1 perwira. Seumpama benteng ini kawan bergerak ke petak D2 untuk backup pion ini, ya benteng ini mendapatkan kuda yang di sini kawan. Dan putih akan kalah. Tapi sayangnya lawannya Iren ini tidak tahu cara mengantisipasinya kawan. Seperti biasa dalam permainan blitz, kita sendiri sering melakukan hal seperti ini, melewatkan langkah kemenangan, memilih mundur ke petak D7. Sekarang kuda ke C5, buru menteri lagi kawan. Menteri mundur ke petak C8, barulah kuda bergerak ke G5, mundur dari ancaman benteng. Kalian tadi bisa bergerak ke petak H6 untuk melakukan skak pertukaran dengan gajah gelap, bisa. Tapi Iren memilih menyelamatkan kuda menjadi jangkar serangan kawan yang cukup mengganggu di area pertahanan Raja Hitam ini. Pion E5, gajah mundur ke G3. Sekarang pion A5 mencoba persiapan serangan sayap menteri kawan dengan pion-pion. Di sini gajah berkembang ke D3, pion E4 dan gajah B5. Kembali kawan, Iren melakukan langkah kesalahan, langkah blunder. Sayangnya lagi-lagi di sini lawannya tidak bisa memanfaatkannya kawan. Dia melangkah kuda ke B4. Langkah terbaiknya kuda ini ke petak A7 kawan. Dan double attack kawan. Salah satu perwira ini sulit untuk diantisipasi sekaligus. Salah satu perwira putih akan tetap tewas. Lagi-lagi kawan, di sini melangkah kuda ke B4 melewatkan langkah kemenangan itu. Dan dilanjut Iren mundur kuda ke B3 menghindari discover. Dibalas dengan langkah gajah G4, coba serang benteng-benteng digeser ke C1, memperkuat petak C2-nya kawan, agar menterinya ini tidak lama-lama menjaga pion C2 dari ancaman kuda bersama menterinya ini kawan. Di sini gajah mundur ke D7 menantang pertukaran, diladeni oleh Iren, diambil balik oleh menteri. Kuda ke C5, buru menteri kawan, menteri bergeser ke E7, dan kuda C bergerak ke petak E6, berkoneksi dengan saudaranya, coba ancam benteng. Di sini benteng bergeser ke C8, dan di sini kawan sudah saatnya mencoba mengusir kuda yang cukup mengganggu ini. Tapi Iren menukarkan kuda sikat gajah G7. Dia khawatir di diagonal gelap panjang ini kawan. Diambil balik oleh raja, menteri bergerak ke D4 mengepin kuda F6. Kuda C6 balik ancam menteri, menteri mundur kembali ke D2. Sekarang pion mulai didorong lagi oleh Theodora. Iren membalas dengan pion F3. Kalau ada pion A3 ini yang dikhawatirkan mungkin Iren nanti pion B5 dan pion B4 kawan. Iren mencoba membuka di sayap raja dengan pion F3, pion A3, pion B3, pion B5 dan pion F pukul pion E4. Kuda ambil balik pion E4 ancam menteri, diambil balik dengan kuda kawan. Terjadi pertukaran simpel yang dilakukan oleh Iren. Persiapan permainan endgame yang lebih cepat dengan buah-buah yang lebih sederhana dengan kekuatan gajah gelap yang dia punya. Pion C4 lanjut Iren menantang pertukaran, ditolak dengan pion B4 dan dibalas Iren. Langkah tantangan pertukaran diterima, diambil balik oleh gajah. Kita sekarang masuk dalam permainan endgame, sepasang benteng plus gajah melawan sepasang benteng plus kuda. Cukup menarik kawan. Kalau dilihat di posisi seperti ini, menurut engine posisi putih lumayan baik kawan, dengan keunggulan satu pion di sini juga. Benteng D8, benteng CD1, backup gajah, dan benteng diangkat naik ke petak D7. Idenya adalah ditumpuk untuk mendapatkan gajah. Tapi sekali lagi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Bagusnya benteng ini yang diangkat untuk bergeser nanti di lajur D.
tapi memilih benteng D yang langsung diangkat dan dimanfaatkan oleh Iren dengan discover kawan. Discover attack tempo skak. Dan ini jelas di langkah berikutnya hitam kehilangan bentengnya dan kalah kualitas perwira. Permainan tetap berlanjut. Raja H6, pion G4 dikorbankan sementara kawan, diterima. Pion H5 ditolak dengan langkah pion F2. Kalau diterima dengan pion G, baris ke-6 ini akan terbuka, dimanfaatkan oleh benteng mendapatkan kuda. Oleh karena itu, benteng naik ke peta F2 dan Iren melanjutkan pion H pukul pion G6 kawan untuk kembali membuka baris ke-6 ini. Dan kalau raja bergerak ke peta G5 ini kawan, ancamannya juga skakmat lebih cepat. Pion ini akan tetap didorong dan bisa promosi. Ini memaksa raja ambil pion G6, benteng D6 skak, blokade oleh benteng, benteng pukul benteng, dan Iren unggul 1 perwira benteng kawan. Tapi pion ini juga perlu diperhatikan, tinggal 3 petak lagi bisa promosi kawan. Tapi masih tetap bisa diantisipasi, pion segera didorong, benteng diangkat ke C8 menuju lajur G nanti kawan untuk menghadang pergerakan pion ini promosi. Raja G4, benteng G8 skak, raja F3, dan Iren mulai mendorong pion bebas di lajur C kawan. Inilah senjata utamanya kawan. Kalau tidak ada pion bebas nih, pion ini bisa merepotkan dan satu pion lagi juga bisa merepotkan. Dan pion ini juga jatuh, hitam kemungkinan masih bisa menang. Tapi karena ada keunggulan satu pion bebas ini, sudah tidak ada harapan lagi pion ini bisa promosi. Disikat benteng putih dan pion ini masih bisa jadi senjata untuk menghabisi raja hitam. Raja ambil pion E3, benteng ambil pion G3, hitam menyerah di langkah ke-47 kawan. Itulah kawan salah satu game dari Iren Karisma Sukandar mengalahkan Women Grandmaster asal Serbia Theodora Injak di game terakhirnya di title Tuesday sesi kedua kawan. Dan tak perlu kita lanjutkan lagi, jelas sudah kawan, kalian pasti bisa melanjutkan game seperti ini, sangat mudah untuk membuat ancaman skakmat berikutnya. Walaupun masih bisa mengawal pion, benteng ini siap menghabisi, pion ini tetap masih bisa promosi kawan. Oke, semoga permainan dari Iren tadi bisa menghibur kalian. Dan mungkin nanti sore kita coba ambil satu game dari Tata Steel di babak keempat kawan. Apakah permainannya Pragnananda mengalahkan diri Iren, ataupun permainannya Abdus Sotrop. Saya rasa permainan Abdus Sotrop saja yang akan kita ulas nanti sore. Oke kawan, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.